Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang linguistik. Ya, ini secara dari pengalaman saya, sudut pandang saya. Kalau ada yang beda dengan buku atau dengan literatur itu wajar saja ya, literatur lain. Nah, yang pertama kita harus melihat linguistik itu sebagai namanya disiplin ya. Itu berarti ilmu tertutup. Nah, cabang linguistik itu disebut dengan subdisiplin linguistik ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan realisasi bahasa, eh, ada kajian yang lisan dan kajian tulis. Tentu saja kajian lisan merupakan objek atau lisan itu merupakan objek primer dari linguistik, sedangkan objek eh, sekundernya adalah bahasa tulis. Nah, ini sejak era Saussure itu seperti ini ya. Walaupun pada akhirnya perkembangannya kemudian eh, tidak seperti itu, mungkin kajian tulis jadi lebih penting atau siapa karena karakter bahasa tulis dan bahasa lisan itu lama-lama berbeda. Nah, kemudian kalau berdasarkan karakter struktur bahasa, cabang linguistik itu dibagi, kalau tadi tentang kajian ya, kalau ini disiplinnya ya, subdisiplin yang terlihat struktur bahasa, dan ini pakai sudut pandang lisan ya, sudut pandang lisan. Itu adalah fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan eh, analisis wacana atau pragmatik ya, dan atau pragmatik. Ini belum saya tuliskan pragmatik. Kalau berdasarkan sifat disiplin, ada linguistik yang disebut interdisipliner dan intradisipliner. Nanti kita jelaskan semuanya satu-satu ya. Kemudian berdasarkan kajian makna, ada makna gramatikal, yakni dianalisis morfologi dan sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, ada semantik, makna leksikal, dan pragmatik, makna maksud ya. Nah, semantik ini bisa makna leksikal dan makna gramatikal juga sebenarnya. Nah, nanti kalau Anda menekuni semantik dan menekuni sintaksis, nanti akan terlihat samaan dan perbedaannya. Kemudian berdasarkan kewaktuan, linguistik dibagi atas dua, yakni linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Kalau berdasarkan kepentingannya, kepentingan kajian bahasa, ada yang disebut linguistik murni dan ada yang disebut linguistik terapan. Nah, mari kita urai satu-satu ya. Kalau berdasarkan realisasi bahasa, ada fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan wacana. Sintaksis ya. Sedangkan bahasa tulis itu realisasinya kalau fonetik itu padanannya atau eh, setara dengan grafetik dalam grafologi. Grafemik setara dengan fonemik. Lalu kalau biasanya ya ini kecenderungannya ya tidak saklek ya. Kecenderungannya lisan itu analisisnya pragmatik, menganalisis pragmatik. Sedangkan tulis itu kecenderungannya yang sering dianalisis wacana, disebut wacana. Nah, ini sering tumpang tindih ya, dan sering jadi perdebatan apakah bisa meneliti pragmatik di tulisan, karena yang sering itu pragmatik di lisan. Sebenarnya ya secara hakikat ya bisa saja. Dan sebaliknya, analisis wacana juga sama. Bisa saja yang dianalisis adalah percakapan, karena definisi wacana itu bisa lisan, bisa tulis. Dan pragmatik itu juga maksud dan bisa lisan dan saya tulis. Mengapa kok seperti itu? Maka perlu dijelaskan ini ya. Contohnya ya, ada dalam perkembangannya bahasa lisan dan bahasa tulis kalau caranya ya, itu pada akhirnya saling memberikan ciri yang berbeda. Ragam tulis itu berciri khusus dan ragam lisan itu ciri yang khusus juga. Maksudnya begini, kalau lisan itu kan biasanya ya itu ada komunikasi dua arah, komunikasi dua arah antara penutur dan mitra tutur. Nah, pada komunikasi dua arah itu yang terjadi itu seringkali tuturannya tidak lengkap ya. Ada yang misalnya begini, Anda beli beli di warung pecel lele ya, tapi tidak harus selalu beli lele. Eh, saya ayam penyet, saya lele.
Teman Anda sebelah Anda bilang gitu. Kamu apa Mbak? "Oh, nasi goreng." Nah, itu kan tidak lengkap antara satu sama lain tidak lengkap dan itu kecenderungan bahasa lisan. Sedangkan bahasa tulis itu cenderung lengkap. Nah, karakternya kan seperti itu. Tetapi pada akhirnya ada yang karakter lisan tapi dituliskan, misalnya di media sosial atau ketika kita berkirim pesan, SMS atau dulu SMS ya, atau eh, WhatsApp atau apalah chatting ya, itu disebut dengan texting kalau dalam bahasa Inggris ya. Texting itu berarti menuliskan pesan dengan berbasis elektronik ya. Kemudian ada juga yang lisan dituliskan. Misalnya naskah pidato itu kan dilisan dari struktur tulis dilisankan dan ceramah itu bisa tulis ditulisankan. Di sini yang menarik adalah tulis itu kan biasanya satu arah tulisannya. Kalau dulu sebelum ada media sosial, sebelum ada eh, ponsel ya, dulu kan komunikasi satu arah. Misalkan buku kan satu arah, buku kemudian pembaca. Pembaca tidak bisa langsung menanggapi apa yang dituliskan di buku. Nah, karakter bahasa tulis itu berbeda. Tetapi ketika era itu berganti, maka karakter bahasa tulis itu seringkali dilisankan dan bahasa lisan itu karakter lisan itu dituliskan. Nah, seperti itu. Pidato kan satu arah sebenarnya, tetapi bentuknya lisan. Tapi karakter bahasa tulisnya masih ada. Begitupun juga dengan ceramah. Karena ceramah tidak boleh intervensi. Aneh kalau Anda misalnya ceramah sholat Jumat itu ya, intervensi khotbah ya namanya ya, namanya khotbah cuma diintervensi. Karena mungkin. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat kajian linguistik berdasarkan struktur bahasa. Disiplinnya apa saja? Ini adalah ketik ya, fonetik dan fonemik ya. Fonetik dan fonemik. Karena tentu kita sudah mempelajari ini, ada artikulatory, akustik, konstitutoris, dan seterusnya. Ada morfologi, ada kajian tentang morf, morfem, alomorf, atau grammatical skill ya di morfem, derivasi, infleksi, dan seterusnya. Pembentukan kata ya, pembentukan kata. Seluk kata itu ada di sini, morfologi. Kemudian ada sintaksis, misalnya menganalisis fungsi kategori peran dalam bentuk buah frasa, klausa, kalimat ya tentunya. Ada lagi di sini leksikologi ya, tidak saya tuliskan karena setara dengan morfologi. Kemudian analisis wacana, misalnya mengkaji konsekuensi, ideologi, penggunaan kata dan seterusnya ya. Di sini struktur ya, betul. Kalau pragmatik tidak analisis struktur, tapi menganalisis lebih ke maksud ya. Jadi bentuknya itu kadang-kadang agak di ini, kecuali deiksis ya. Kajian pragmatik biasanya lebih melihat ke maksudnya daripada ke strukturnya biasanya ya. Nah, bagaimana dengan sifat disiplin ya? Ini hubungannya dengan ilmu lain. Ada yang intradisiplin ya. Intradisiplin itu berarti eh, hubungan subdisiplin linguistik yang satu hubungan dengan subdisiplin linguistik yang lain. Misalnya fonetik dan fonemik itu eh, masih intradisiplin. Grafetik dan grafemik juga sama. Morfologi itu disebut dengan intradisiplin, maksudnya di dalam linguistik, dalam bahasa sendiri. Semantik juga sama, sintaksis sama. Nah, ini mungkin agak 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 yang berbeda itu mungkin di sisi ini ya, interdisiplin ya. Karena di sini linguistik berhubungan dengan antropologi ya, antropolinguistik atau nama lainnya etnolinguistik. Tapi sebut saja antropologi ya, antropolinguistik ya, karena tidak selalu etnis itu menjadi yang utama ya, tapi antropologi atau kajian tentang manusia. Kemudian ada sosiolinguistik, yakni hubungan antara bahasa dan sosial. Psikolinguistik, bagaimana hubungan bahasa dengan psikis. Pikiran neurolinguistik dengan otak. Kemudian biolinguistik dengan hal yang sifatnya biologis ya. Ada lagi pemaduan dalam interdisipliner ya. Dalam interdisipliner ada pemaduan ilmu. Sebut saja morfofonemik
morfosemantik, morfosintaksis, atau yang lainnya ya. Misalkan ada terakhir morfosemantik ada ya. Ini sangat umum dalam suatu disiplin yang besar seperti linguistik untuk memadu padankan satu disiplin dengan disiplin yang subdisiplin dengan subdisiplin yang lain. Nah, bagaimana dengan kajian linguistiknya kan ada macam-macam ya. Kalau kita lihat tadi kita bahas yang tadi itu bahasa apa namanya kajiannya itu sifatnya sinkronis ya. Yang kita bahas tadi semuanya itu semuanya kajiannya sinkronis. Tapi ada juga kajian yang diakronis. Sinkronis itu artinya satu masa saja, sedangkan diakronis dari masa ke masa. Jadi ada perubahan bentuk maupun perubahan makna. Misalnya untuk kronologi itu meneliti tentang waktu pisah bahasa. Jadi dulu bahasa itu satu, kemudian menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, dan bisa menjadi banyak. Itu hipotesisnya begitu. Nah, perpisahan satu bahasa menjadi bahasa yang lebih kecil lagi, misalnya bahasa Latin ya. Bahasa Latin itu kan terpisah menjadi bahasa Rumania, bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan bahasa Portugis. Maka kapan misalnya mereka? Nah, mereka kan bisa jadi bahasa sendiri. Sekarang bahasa Latin tidak ada yang menuturkan, tetapi subnya atau anaknya bahasa Latin itu yang meneruskan eh, bahasa Latin itu. Namanya waktu pisah bahasa. Kajian namanya proto-kronologi. Kemudian ada linguistik historis komparatif yang menelaah bahasa dari satu masa ke masa dilihat dari apa namanya eh, analisis misalnya leksiko leksiko statistik dan kemudian setelah dihitung perbedaan persamaannya apa ya kosakata itu kemiripan bunyinya ada koplat atau tidak kemudian diteruskan dengan analisis ini apa namanya perubahan bunyinya seperti apa kaidahnya terusnya. Nah ini kajian Anda kalau Anda tertarik dengan penelitian bahasa masa lampau maka cocok sekali meneliti dengan perspektif linguistik historis komparatif. Historis itu kan sejarah. Yang komparatif artinya adalah compare ya. Compare itu berarti membandingkan ya. Bahasa itu boleh dibandingkan. Kemudian etimologi yang menjadi asal-usul istilah atau usul-usul kata. Itu juga termasuk linguistik diakronis. Nah, bagaimana dengan kajian makna? Kalau kajian makna gramatikal itu biasanya diteliti oleh morfosintaksis, yakni morfologi dan sintaksis. Jadi tidak bisa satu ya gramatikal. Kalau Anda cuma morfologi saja atau sintaksis saja, pasti akan menemukan banyak apa keraguan ya, karena harus harus beriringan keduanya ya. Maka disebut morfosintaksis sama dengan grammar atau tata bahasa. Untuk bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau bahasa Cina ya tidak ikut fonetik juga ikut. Kemudian ada makna leksikal ya, dikaji oleh semantik dan leksikologi. Nah, semantik ini juga mengkaji gramatikal sebenarnya, tetapi hanya kategori dan peran. Tapi kalau kita bicara leksikal, pasti yang dibahas adalah semantik dan leksikologi. Kalau kajian tentang maksud, ini berarti kan di atas, bukan di atas ya, maksudnya makna di balik makna, yakni maksud ya, itu kaji oleh pragmatik. Maksud tuturannya apa? Nah, ilmu permaksudan ini adalah maksud yang sama dengan leksikal, ada maksud yang berbeda dengan leksikal. Misalnya misalnya ada siswa yang terlambat masuk kelas, gurunya mengatakan, tolong tutup pintu dari luar. Itu ada dua arti ya. Satu itu benar-benar meminta untuk menutup pintu dari luar, atau yang kedua adalah mengusir si siswa tersebut. Kemudian kajian makna yang sifatnya ideologis bisa dikaji pragmatik atau analisis wacana, tapi biasanya analisis wacana ya. Ideologis itu artinya apa yang mendasari secara pemikiran atau secara ideologi eh, pembuat teks tersebut, pembuat bacaan tersebut. Nah, misalnya
kajian aliran aliran si penulisnya itu apa gitu ya, cara pandangnya seperti apa, itu bisa dikaji lewat analisis wacana. Kemudian berdasarkan kemurniannya, ada yang menyebut hidup murni, sebenarnya ini istilah yang justru tidak diteruskan oleh orang linguistik ya, tapi kita pakai saja tidak apa-apa. Ada yang disebut murni dan terapan. Seluruh tadi yang disebutkan ya, termasuk yang diakronis sinkronis ya, itu adalah linguistik murni. Kajiannya itu kajian linguistik murni. Sedangkan terapan itu kita bisa bicara tadi ada leksikologi, terapannya namanya leksikografi. Kemudian ada linguistik terjemahan penerjemahan. Itu termasuk bagian dari terapan linguistik. Ya, intinya adalah menerapkan ilmu bahasa ke hal-hal yang praktis di kehidupan nyata. Ada juga linguistik forensik yang sedang booming akhir-akhir ini. Ya, ini kajian linguistik yang menghubungkan eh, menggunakan jasa linguis untuk menganalisis eh, apa ya, menganalisis fakta-fakta hukum ya, dalam kasus di peradilan dan seterusnya. Ini ini melakukan penghinaan atau tidak itu yang analisisnya namanya linguistik forensik. Kemudian pembakuan tata bahasa. Jadi tata bahasa itu tidak serta-merta turun dari langit ya, tetapi perlu dibakukan. Nah, pembakuannya ini masuk juga disebut terapan. Dan begitu juga dengan ejaan. Walaupun ejaan itu bukan bagian dari bahasa, tetapi ejaan mengantarkan bahasa agar bisa dibaca. Itu juga termasuk fungsi terapan. Yang terakhir adalah yang sangat berhubungan dengan jurusan pendidikan adalah pengajaran bahasa. Nah, pada titik inilah ya, kalau menurut uh, IKIP ya, ilmu ilmu pendidikan ya, menurut ilmu pendidikan ini pengajaran bahasa itu termasuk bagian dari ilmu pendidikan ya. Tetapi bagi linguistik, pengajaran bahasa itu termasuk bagian dari linguistik. Jadi semacam gitu ya, ada dua yang mengklaim ya. Nah, ketika kita meneliti linguistik, kita bisa mengatakan ada yang kerja lapangan dan ada yang kerja di atas meja kajian linguistiknya. Jadi boleh nggak sih penelitian itu tanpa harus terus di lapangan? Ya, boleh. Ya, memanfaatkan data sekunder itu boleh. Ya, linguistik. Ada lagi yang memang perlu terjun di lapangan. Nah, misalnya untuk bahasa-bahasa yang belum pernah diteliti ya, apa belum pernah mengenyam tulisan ya, itu biasanya kerjanya harus di lapangan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya silakan eh, berdiskusi dengan diri sendiri. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.